Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2, izinkan kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai rebranding dari merek Dunkin. Di sini saya Sherly Kurniawan dan juga ada teman saya Sinta Bella dan Healthy Femi presentasikan mengenai bagaimana latar belakang dan juga menganalisis dari krisis yang dialami oleh merek Dunkin itu, dan juga strategi brandingnya melalui dari visi dan misi, dan juga kita membahas rekonstruksi elemen visual dan strategi komunikasinya serta key performance dari indikator dari merek Dunkin-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana latar belakang dari merek Dunkin tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari merek Dunkin. Sebelum menamakan Dunkin, merek ini bernama Dunkin Donut, yang merupakan sebuah perusahaan multinasional yang terkenal dengan produk kopi dan juga donatnya, yang didirikan pada tahun 1950 di Quincy di Amerika Serikat. Dunkin Donut ini telah menjadi salah satu jaringan restoran cepat saji yang terbesar di dunia. Pada tahun 2019, Dunkin Donut itu mengubah namanya menjadi Dunkin karena perubahan ini dilakukan untuk menunjukkan fokus perusahaan pada minuman, tidak hanya donat tetapi juga pada minuman seperti kopi. Dan untuk menarik pelanggan yang lebih muda, kepopuleran Dunkin Donut ini terletak pada rasa dan konsistennya, harga yang terjangkau, dan juga kenyamanan tempat yang sering menjadi tempat berkumpulnya bagi orang-orang yang banyak. Namun, Dunkin Donut ini mengalami tantangan yang besar dalam mempertahankan posisinya di pasar yang semakin kompetitif. Tantangan besar di era digital ini karena dianggap yang kurang relevan oleh generasi muda. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan merek. Dengan tren gaya hidup yang semakin sehat itu menjadi yang sangat populer, mendorong konsumen itu mencari pilihan makanan dan makanan yang lebih bergizi. Hal ini menjadi tantangan juga bagi Dunkin Donut yang selama ini identik dengan produk manis dan juga mempunyai kalori yang tinggi. Untuk perkembangannya, rebranding menjadi penting untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap Dunkin Donut, menjadikannya lebih relevan di era digital ini dan menarik generasi muda. Brand refresh dapat mempertahankan kehadiran Dunkin Donut ini di pasar persaingan sekaligus membangun citra yang modern dan juga inovatif. Dunkin Donut pada saat itu lumayan gentar-gentar karena sulit bersaing dengan brand-brand yang terkenal seperti Starbucks yang menjadi kompetitornya. Apalagi Dunkin Donut itu mulai mengalihkan strateginya itu untuk fokus jualan kopi. Oleh karena itu, Dunkin Donut melakukan riset yang mendalam terkait customer mereka yang sekarang dan juga kondisi industrinya. Akhirnya, Dunkin Donut itu melakukan rebranding secara besar-besaran. Hal ini juga termasuk dengan menggantikan fokus menu mereka dengan menambahkan menu buah-buahan serta oatmeal dan juga vegetarian. Kemudian, mereka juga makin fokus ke menu minuman seperti kopi dan teh, yang pada akhirnya membuahkan nama Dunkin dan menghilangkan kata donatnya itu, mengubah persepsi audien yang awalnya itu mengasosiasikan brand tersebut dengan brand junk food. Berkat rebranding yang berfokus ke pelanggan tersebut, akhirnya kita bisa melihat nama Dunkin itu sebagai salah satu brand besar yang bisa bersanding dengan produk-produk yang terkenal, dengan merek yang terkenal, dengan contohnya itu pada merek Starbucks. Kemudian kita melihat dari analisis krisisnya yang menyebabkan utama terjadinya krisis. Melalui yang pertama kita melihat dari strength-nya, kekuatan yang digunakan oleh Dunkin Donut ini yang memiliki jaringan gerai yang sangat luas. Hal ini memudahkan konsumen untuk mengakses produk mereka, dan program loyalitas Dunkin Donut itu seperti DD Perks telah berhasil mempertahankan pelanggan setia dan menarik pelanggan-pelanggan baru. Dan kita melihat dari weakness-nya itu, industri makanan cepat saji yang sangat kompetitif ini sangat banyak pemain barunya atau brand-brand lain yang menawarkan produk mereka yang serupa. Dan juga kita melihat dari peluangnya, opportunities, kemitraan dengan perusahaan lain dapat membuka peluang untuk menciptakan produk baru sehingga meningkatkan visibilitas merek dan menjangkau konsumen yang lebih luas.
Kemudian kita melihat dari striknya peraturan yang lebih ketat terkait makanan dan minuman yang dapat membatasi aktivitas bisnis dari brand Dunkin ini. Kemudian kita melihat dari postengnya itu regulasi yang berbeda-beda terkait makanan dan minuman itu, dan juga kita melihat dari upah minimum dan pajak dan hasil usaha itu, perubahan regulasi ini dapat berdampak signifikan pada biaya operasional dan strategis dari bisnisnya. Krisis yang dialami oleh produk Dunkin ini. Yang pertama, penurunan daya beli konsumen dan perubahan preferensi konsumen atau persaingan yang semakin ketat. Kemudian, terdapat penurunan penjualan dan penutupan gerai yang dapat mengakibatkan PHK secara massal. Dan krisis yang dapat merusak reputasi Dunkin Donut ini di mata konsumen dan masyarakat umum, serta kehilangan kepercayaan para investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Bella. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari Dunkin Donuts, yaitu visi misi, rekonstruksi elemen brand, dan strategi komunikasi. Yang pertama itu visi misi. Visinya itu menjadikan merek makanan dan minuman paling dipilih dan disukai di dunia, dan menyediakan produk yang berkualitas tinggi dan menjadikan sebagian dari komunitas. Yang kedua, misi kami Dunkin Donut ini berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi pelanggan setiap harinya, dan menyajikan makanan yang lezat dan ramah lingkungan. Rekonstruksi elemen brand. Dunkin Donut ini sendiri menggunakan elemen grafis seperti lingkaran, seperti bentuk donat, garis, dan pola untuk memperkuat identitas visual mereka. Yang kedua itu juga memperbarui tagline-nya. Mereka juga dari Americano Runs on Dunkin menjadi America Runs on Dunkin. Yang ketiga yaitu strategi komunikasinya. Dunkin Donut ini itu juga mempunyai strategi komunikasinya, yaitu dengan kampanye seperti memfokuskan pemasaran khusus di media digital, seperti memberikan diskon, bundling, atau promo buy one get one. Yang kedua, digital marketing yang digunakan yaitu seperti media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Itu menjadikan promosi di media sosial. Yang kedua itu influencer. Kolaborasi influencer juga menjadi salah satu strategi Dunkin untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Performance indikator atau KPI. Yang pertama, peningkatan penjualan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan total penjualan, rata-rata transaksi per pelanggan atau pertumbuhan penjualan dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua, rasio biaya terhadap pendapatan dan pertumbuhan pendapatan per cabang. Dunkin mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas. Dengan menerapkan strategi yang tepat, Dunkin dapat mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi, meningkatkan penjualan, dan mempertahankan daya saing di pasar. Yang ketiga, peningkatan jumlah pelanggan. Melalui media sosial membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Yang keempat, peningkatan efektivitas pemasaran. Mengukur efisien dan efektivitas dari peningkatan kesadaran merek, engagement di media sosial, atau peningkatan penjualan akibat kampanye yang dilakukan oleh Dunkin. Yang kelima, penguatan loyalitas pelanggan. Tingkatkan retensi pelanggan yang tinggi, menunjukkan bahwa pelanggan puas dengan produk dan layanan Dunkin, sehingga mereka terus kembali. Penutupan, refleksi terhadap dampak strategi. Strategi branding Dunkin telah terbukti efektif dalam membangun merek yang kuat dan meningkatkan kinerja bisnis. Namun, untuk terus tumbuh dan berkembang, Dunkin perlu terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan mempertahankan relevansi di mata konsumen. Tantangan dan solusi. Tantangannya kesulitan mengubah persepsi publik terhadap Dunkin.
Solusinya adalah tetap konsisten dalam komunikasi merek dan inovasi layanan Lukin. Tantangan persaingan pasar yang ketat seperti pasar makanan dan minuman terus berkembang dengan munculnya merek yang baru yang menawarkan produk serupa. Solusinya dari tantangan tersebut adalah menawarkan produk musiman untuk menarik minat konsumen dan menjaga relevansi.